Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis asal Belanda, yaitu Hendrikus Joseph Franciscus Mary Snelflit. Pria dengan nama pendek Henk Snelflit ini merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda. Snelflit merupakan seorang propagandis berbakat dan penuh semangat. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan, keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga petani. Secara awal mula berdirinya PKI yaitu pada 9 Mei 1914 ketika Henk Snelflit mendirikan Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis, dan SDP, Partai Sosial Demokratis. Setahun kemudian, anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu pula, beberapa anggota ISDV juga merupakan anggota Serikat Islam yang popularitas sedang melejit. Salah satunya Sumaun, yang pada tahun 1914 SI Surabaya dipimpin Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto merupakan guru politik Semaun. Semaun kemudian memimpin SI Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Snelflit sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Semaun dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. Semaun terpilih sebagai ketua, Darsono menjadi wakil ketua. Sebelum berubah nama menjadi Partai Komunis, Tan Malaka sempat mengusulkan nama Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Menurut Malaka, memakai nama komunis akan membawa kerugian taktis karena bisa muncul dugaan partai itu adalah alat Rusia. Namun, usul tersebut ditolak Semaun. Tan Malaka sempat pula menggantikan Semaun sebagai ketua PKI pada tahun 1921. PKI sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926, tetapi berhasil dipadamkan. Tokoh dan ribuan anggota PKI dibuang ke Bovendigul. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Dalam perjalanannya, PKI banyak melakukan aksi pemberontakan pasca kemerdekaan. Aksi yang paling terkenal ialah pemberontakan Madiun 1948 dan Gerakan 30 September. Untuk pemberontakan Madiun 1948 akan kita bahas di lain video. Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari, saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakra Birawa, yaitu pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal kepada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30S PKI adalah Letnan Jenderal Numerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, itulah sejarah PKI dalam catatan sejarah Indonesia. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.